revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kembali saya akan mendiskusikan ngobrol soal isu politik terkini, khususnya menjelang hari-hari mendekati hari pemungutan suara untuk memilih presiden, memilih DPR pada 14 Februari 2024. Saya akan ngobrol dengan komisioner KPU di tahun 2012 sampai tahun 2017, namanya Mas Hadar Nafis Gumai, yang juga seorang ahli yang mengamati pemilu dan tentunya punya pengalaman praktek ketika menjalankan pemilu di era-era transisi menuju demokrasi. Sekarang harusnya sudah lewat, sudah menuju proses yang lebih demokrasi penuh, tapi belakangan terjadi gerakan-gerakan dari kelompok masyarakat sipil yang kembali mengimbau agar pemilu itu bisa berjalan jujur, adil, dan bermartabat dan berkualitas. Nah, saya akan ngobrol di seputar itu. Kira-kira bagaimana kita harus menyongsong 14 Februari 2024. Bang Hadar, ya, terima kasih telah datang di Back to BDM. Sama-sama ya. Mas Budiman. Apa yang Bung Hadar masih khawatirkan dan apa yang harus dicermati betul agar pemilu 14 Februari 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan harapan publik yang bermartabat, yang berkualitas, jujur, adil, dan bebas dari berbagai kecurangan? Ya, tentu kita tidak menyampingkan sekalipun itu sudah selesai tahapan yang lain begitu ya. Jangan kita kesampingkan juga. Tapi oke lah, mari ke depan. Nah, ke depan ini pun berdasarkan pola yang terjadi selama ini, saya mengkhawatirkan juga upaya-upaya sistematis untuk menguntungkan pihak tertentu itu juga bisa dilakukan oleh penyelenggara sendiri di dalam tahapan pemungutan penghitungan suara. Jadi terhadap hasilnya nantinya. Wah, itu mengerikan sekali. Dan bisa jadi loh ini terjadi karena polanya kemarin demikian terus gitu. Nah, oleh karena itu di sisa ini, hari pemungutan suara nanti tanggal 14 Februari ya. Kemudian hasil-hasil tersebut akan dinaikkan ke atas, direkap. Nah, menuju ke sana sebetulnya masih ada, ini 26 atau 25 hari lagi sekarang, masih ada masa kampanye yang tersisa. Bahkan baru akan segera mulai masa kampanye yang melakukan iklan di media massa, rapat umum, dan masih ada 2 debat lagi gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita cermati. Tetapi saya juga ingin jangan lewat tentang hasil itu. Karena akhirnya selama proses tahapan yang panjang ini gitu ya, dimanapun kalau yang namanya pemilu itu yang akhirnya menjadi perhatian utama, yang akhirnya menjadi nanti mungkin sengketanya gitu ya, itu adalah apa yang diperebutkan, yaitu suara. Nah, jadi saya pun ingin mengajak masyarakat, dan saya sekarang menyiapkan diri betul-betul untuk memantau hasil penghitungan suara tersebut. Jangan sampai suara-suara kita yang rakyat rame-rame nanti ya diberikan, ternyata suara itu pun dirubah-rubah. Dalam rangka untuk memenangkan siapa gitu. Bang Hadar kan pengalaman sebagai komisioner KPU gitu. Dalam konteks penghitungan suara. Pada titik mana sebetulnya titik rawan untuk kemudian bermain-main dengan data dari suara pemilih? Di titik mana coba yang paling rawan? Dalam proses di TPS itu tentu adalah di titik di mana mereka menghitungnya ya. Nah, menghitungnya itu petugas-petugas itu kalau mereka tidak terdidik dengan baik, atau bahkan kalau ternyata mereka pun bermasalah gitu ya, itu angka yang dia katakan untuk A bisa kemudian dicatat untuk B. Gitu. Sah ya untuk calon ini, sah ya untuk paslon ini misalnya gitu. Nah, tetapi dicatatnya untuk yang lain misalnya. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Tentu
Apalagi kalau di tempat di TPS tersebut tidak semua ada yang hadir, saksi-saksi sedikit, hanya saksi kelompok tertentu misalnya. Apalagi kalau proses ini yang penghitungan di bagian yang sudah malam, karena ini kan panjang Mas ngitungnya. Dan saya duga sampai the next morning lagi nih, pagi berikutnya lagi nih, menjelang pagi berikutnya lagi. Nah, bisa di sana. Nah, kemudian setelah dicatat, itu mereka sepakat ini hasil resmi kita ya di TPS, tanda tangan semua Mas. Saksi tanda tangan. Kecuali ada saksi yang merasa enggak, protes nggak bisa diperbaiki, dia nggak mau tanda tangan, tapi dia mencatatkan di pengaduan ataupun form keberatan. Nah itu kan akan naik Mas ke atas. Ke atas itu ke PPK kecamatan. Ya. Dari TPS lari ke kecamatan. Oke. Ya, melalui petugas PPS-nya kelurahan desa, tapi nanti berhentinya disimpannya di kecamatan untuk besoknya itu mulai direkap namanya. Nah, disitulah nanti mulai ada ruang atau kalau mau atau selama ini dilakukan perubahan-perubahan Mas. Di level PPK. Ya. Kenapa di level PPK ada ruang untuk melakukan manipulasi? Karena di sana itu kan nanti harus ditotalkan lagi dari masing-masing maksud saya dari TPS itu kan dihitung di kelurahannya dulu. Mohon maaf, dihitung satuan kelurahannya dulu. Kelurahan. TPS, kelurahan. Oke. Dilakukannya tapi di PPK Mas. Biasanya di tempat yang terbuka, yang besar gitu ya. Sana ngitung, sini ngitung, di situ. Nah itu biasanya terjadi di sana. Kemudian nanti hitungan kelurahan-kelurahan desa ini akan disatukan sebagai satu kesatuan total hitungan rekap kecamatan gitu. Oke. Lokasi yang sama. Nah disitulah biasanya bisa ada pergeseran-pergeseran. Nah pergeseran itu memang akan lebih mudah dilakukan jika dia di dalam satu partai politik, di antara calon-calon mereka misalnya. Nah, tentu di tempat lain bisa juga gitu ya. Tetapi ini dengan kondisi bahwa saksinya kalau tidak lengah tapi memang sepakat misalnya. Kita tidak tahu kesepakatan itu kan apa yang terjadi di lapangan. Mungkin ada yang meng-guide, ada yang memesannya gitu. Itu proses-proses itu sedemikian itu bisa terjadi. Nah, jadi misalnya ada yang ya saya nggak bakalan menang juga misalnya. Itu ada juga dia semacam sepakati dia jual itu. Jual? Iya misalnya. Itu terjadi. Nah, di tingkat kecamatan itu? Iya. Oke. Nah, dari kecamatan lari ke kabupaten? Kabupaten kota, ya. Nah, itu pun ya masih ada ruang untuk digeser-geser juga gitu. Tetapi sekali lagi penggeseran itu biasanya lebih aman, tidak terlalu kelihatan di dalam partai politik sendiri. Di dalam partai politik sendiri? Ya, karena apa? Karena pentotalannya itu kan bisa tetap sama, ya. Cuma pergeseran. Pemilu kita pemilu yang tidak sederhana karena sistemnya, karena alat bantu yang digunakan. Jadi sangat dibutuhkan ketelitian melihat kecil-kecil unit-unit tersebar itu. Nah, kalau kita tidak punya keterampilan dan memang maksud untuk mengecek betul-betul semuanya, tentu akan bisa terlihat. Tetapi kalau memang kita menjadi bagian yang memang sepakat untuk merubahnya, yang penting totalnya sama, itu akan jalan saja gitu. Artinya ruang yang paling besar dimanipulasi adalah suara-suara caleg ya? Iya. Tapi sangat mungkin juga Mas. Kita ini caleg nih mau bicara paslon gitu maksudnya. Ya, sangat mungkin juga. Nah, tetapi tentu di wilayah di mana ya saksi yang satu tidak ada, wilayah yang agak jauh, misalkan tidak semuanya juga punya. Sekarang mungkin kita perlu pastikan juga nih paslon-paslon ini mereka harus punya di mana-mana sebetulnya kan gitu. Ya. Dari kabupaten naik ke provinsi. Provinsi ya. Dari provinsi naik ke nasional. KPU RI di Mambojo. Ya. Di KPU RI Mambojo. Ya. Dari situ ruang-ruang yang paling rawan dalam konteks untuk memanipulasi data itu di level mana sih sebetulnya? Ya
tadi sebenarnya di ruang yang agak lebih bawah. Lebih bawah. Ya, jadi di PPK tadi, kemudian di kabupaten kota ke atas itu udah semakin lebih sulit. Oke. Ya. Tapi kan penghitungannya Ya. itu kan masih yang berlaku dan diakui kan memang masih penghitungan rekapitulasi manual kan. Betul. Ya, walaupun nanti kita bisa ngobrolin ini juga. Walaupun di dalam menyusun yang manual itu mereka menggunakan teknologi yang namanya Sirekap. Sirekap. Ya, tetapi di setiap level rekapitulasi tadi di kecamatan, di kabupaten kota, provinsi dan seterusnya itu diproduce angka-angkanya dari dalam sistem dari Sirekap itu. Nah, kemudian di print ya, sebelum di print ditayangkan semua saksi silakan cek dengan pegangannya sendiri-sendiri apakah ada yang bermasalah atau tidak. Nah, kalau ada masalah silakan tunjukkan yang mana catatan Anda, mana bukti yang Anda punya apa gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah di print, setelah semua ngecek, maka kalau sudah disepakati, diketok, itu tanda tangan. Oke. Nah, manual itu masih ada. Jadi printing, kemudian tanda tangan. Tetapi angka-angka tersebut itu sebenarnya dibantu dari sistem Sirekap. Karena kalau kita masih mau semuanya dicatat sendiri lagi atau membuat Excel yang diisi satu-satu, sepengetahuan saya atau di masa saya pun sudah mulai tidak dilakukan lagi itu. Artinya kalau orang mencurigai bahwa sistem IT KPU, sistem penghitungan berbasiskan IT KPU itu rawan dimanipulasi, itu sebetulnya tidak cukup valid dong. Kalau menggunakan sistem manual sebenarnya yang karena pada akhirnya peserta itu, Bawaslu juga yang hadir, itu melihat dan kemudian memeriksa satu-satu, di print kalau udah sepakat ditandatangani. Yang manual? Iya. Jadi yang manual berdasarkan sistemnya gitu. Karena sistem itu kan jadi memasukkan data-data TPS semua kan, sistem Sirekap itu. Kemudian dari data-data yang masuk itulah diproduce ya form yang akan dibahas bersama. Nah, makna manualnya masih di situ. Tetapi bahwa menyusunnya menurut hemat saya sebetulnya tidak lagi manual, karena itu data dimasukkan dan berdasarkan data di dalam sistemlah dibangun. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Ya. Itu dari sisi counting. Ya. Cara kemudian menghitung dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan di level nasional. Ya. Di level TPS itu kan pemilu itu kan ada memilih presiden, memilih DPR, memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan memilih DPD. Artinya akan ada 5 pemilihan. 5 pemilihan dengan masing-masing surat suara, masing-masing form dan masing-masing kotak. Oke. Itu 5 surat suara. Nah, itu yang dihitung dulu. Yang dihitung dulu di TPS. Itu surat suara yang mana? Untuk pemilihan presiden. Itu fix ada panduan bahwa yang dimulai dengan pemilihan presiden. Ya, ini menarik pertanyaan Mas Budi. Atau sangat tergantung kepada kebijakan KPPS. Kalau sepengetahuan saya di pemilu sebelumnya itu standar harus urutannya demikian. Tetapi di pemilu sekarang setelah saya lihat lagi peraturannya itu disebutkan dapat, ada kata dapat. Jadi dapat dihitung berdasarkan urutan ini. Nah, artinya bisa saja itu tidak dilakukan sesuai urutan tersebut. Itu yang membuat saya kemarin baru juga ditanya wartawan, agak bingung juga saya lihat ini kenapa sekarang seperti ini gitu. Nah, apakah itu dimaksudkan untuk konteks nyata di tempat ya? Misalnya KPPS merasa, waduh kita udah capek, kita mulai yang gampang dulu, atau ada yang minta bahwa ini pemilihan saya duluan deh gitu. Nah, kita kan nggak tahu juga gitu. Nah, jadi kata dapat itu membuka ruang di TPS itu menghitung tidak runtut seperti yang dituliskan gitu. Presiden, DPR RI, kemudian DPD, kemudian provinsi dan kabupaten kota DPRD-nya itu.
Kenapa ada perubahan dari sesuatu yang relatively wajib, urutan pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPR di provinsi, menjadi dapatkan memang tergantung pada ruang dan waktu yang ada di TPS, sehingga aku mau hitung DPRD dulu. It's okay sebetulnya. Itu bisa terjadi, cuma masalahnya tidak ada guidance lebih jelas. Kalau itu mau dihitung ini duluan dalam kondisi yang seperti apa misalnya gitu. Nah, itu tidak ada. Jadi betul-betul hanya menyebutkan kata dapat. Nah, disinilah menurut saya itu bisa jadi persoalan. Karena nanti ada aja yang mesan duluan gitu. Oke. Jadi artinya butuh penegasan sekali lagi dari Komisi Pemilihan Umum yang lebih, aturan yang lebih rigid. Betul. Tidak bisa ditafsirkan aku mau DPD dulu, aku mau DPR dulu. Dan sebaiknya diurutkan saja dari pemilu presiden, pemilu DPR, seperti itu. Itu yang dibutuhkan, semacam revisi atau petunjuk teknis ya. Petunjuk teknis minimal. Menurut saya harus seperti itu. Dan menurut Bang Hadar lebih bagus dimulai dari pemilu presiden. Saya kira karena apa? Karena memang kita semua ini juga salah kaprahnya di mana ya, tetapi ini fakta kita semua sekarang. Semua itu perhatian di sana, semua menunggu di sana, semua berharap bisa cepat di sana gitu kan. Dan mungkin bagus juga mengimbangi, mungkin nanti ada quick count. Ya betul. Yang kita tidak tahu quick count ini akan seperti apa. Pernah dulu terbelah yang sebagian ke A, yang sebagian ke B. Nah, itu kan situasi yang sebenarnya tidak aman ya. Bisa saja nanti spekulasi dan sebagainya. Tapi kalau kemudian penghitungan itu sudah duluan, sehingga nanti bisa mendampingi lah ya melalui publikasi cepatnya KPU. Kalau itu juga berjalan cepat. Kalau dalam perspektif lembaga yang melakukan quick count, ketika di TPS itu menghitungnya tidak seragam, ada yang menghitung presiden, ada yang menghitung DPRD, itu memang repot. Iya, bisa repot. Karena kan metodologi quick count itu harus ketat. Ya, sementara di lapangan begitu dia udah diputuskan jadi sampelnya dan ternyata itu dilakukan kemudian ini sedang ngerjakan DPR dulu misalnya. Itu bisa terjadi. Ya, artinya dalam konteks itu memang butuh penegasan ulang atau aturan yang lebih rigid bahwa penghitungan suara itu dimulai dari pemilihan presiden. Dan itu menjadi domain dari KPU. Domain KPU. Karena itu di dalam peraturannya tentang pemungutan dan penghitungan suara. Peraturan itu sudah ditetapkan sekarang. Dan kalau sebaiknya itu dipertegas untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan pasal tersebut di dalam juknisnya misalnya. Kemarin saya sudah lihat juknisnya sebetulnya baru dikeluarkan 2 hari yang lalu tuh. Tadi malam saya lihat cepat-cepat tidak kelihatan di situ. Tidak kelihatan apa? Ya, bahwa penghitungan itu masih dalam model yang bisa yang mana duluan dapat gitu. Itu dari sisi proses penghitungan. Nah, menjelang pencoblosan, menjelang pencoblosan, satu isu klasik yang selalu muncul adalah soal surat undangan atau orang tidak berhak mencoblos karena tidak mendapatkan undangan atau apapun. Bung Hadar lihat ini hampir tiap pemilu ke pemilu isu soal right to vote soal hak orang untuk mencoblos kadang-kadang terkendala dengan urusan-urusan administratif. Ya, sebetulnya memang ini kalau saya mencoba menganalisisnya tidak juga lepas dari undang-undang pemilunya. Karena undang-undang kan tidak dirubah dan selalu saja begitu dan entah bagaimana pembuat undang-undang ini mungkin berpikir harus ada undangan, sebenarnya istilah bukan undangan ya, pemberitahuan. Ya, bahwa ini TPS-nya di sini jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Nah, tetapi kemudian dalam praktek itu ada saja yang lalai, kemudian tidak menyampaikan, tidak bisa disampaikan, katanya nggak ada orang dan sebagainya gitu. Atau mungkin juga kasus-kasus tertentu nggak mau dia menyampaikannya karena ada maksud tertentu, gitu. Kira-kira begitu ya, politik aspeknya ya, kira-kira ya. Nah, menurut saya ini sebetulnya nggak usah dikunci gitu. Jadi seolah-olah itu seperti harus gitu. Nah, akibatnya karena sosialisasi yang tidak cukup tuntas dan standar,
akhirnya ada petugas-petugas juga yang menganggap itu sebagai kewajiban, sehingga akhirnya bisa hilang hak seseorang itu. Iya. Nah, masyarakat sebaliknya dia tidak memahami betul, karena dia nggak dapat, udahlah saya nggak dapat daripada nanti saya ditolak gitu ya. Ya sudah, saya tidak jadi berangkat misalnya. Kan itu kan jadi bisa menghilangkan hak seseorang untuk bisa memilih juga akibat ada pengaturan tentang pemberitahuan ini, form pemberitahuan ini. Tapi sosialisasinya juga masih minimal ya. Menurut masuk pindah domisili dan lain sebagainya. Iya, itu juga ya. Menurut hemat saya masih tidak cukup ya, masih minimal ya. Nah, makanya jadi mulai sekarang ini ke arah hari H itu perlu betul dipastikan ya petugas mereka untuk menyampaikan. Yang kedua, masyarakat pun kalau juga nggak dapat, coba kejar ke PPS-nya ya di lingkungan dia. Itu kan dipegang sama mereka PPS ya, sama PPS-nya. Atau juga bukan plus pemberitahuan bahwa ini hanya surat pemberitahuan. Jadi kalau tidak dapat karena suatu hal, sepanjang Anda sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, datanglah gunakan hak pilih pada hari itu. Nah, kira-kira begitu misalnya ya. Itu pada sisi voters ya. Ya. Tapi dari sisi sekarang pemerintah, Ya. ASN, Ya. TNI, Polri yang selalu kemudian diteriakkan agar netral, Ya. netral. Ya. Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali dalam panggung terbuka juga mengatakan netral. Ya. Pertanyaan saya adalah, apa sih yang dimaksud dengan netral itu? Netral itu artinya tidak melakukan tindakan atau sikap yang bisa menguntungkan atau dimaksudkan menguntungkan peserta pemilu tertentu, atau dalam rangka untuk membuat tidak memilih peserta pemilih tertentu. Tapi jangan-jangan karena pengertiannya netral dan tidak ada definisi operasional dari netral, sehingga orang ya merasa netral meskipun dia juga menunjukkan keberpihakan pada paslon tertentu. Bisa jadi, tetapi sebenarnya nggak terlalu sulit kan untuk menyatakan netral itu gitu, atau memberikan sikap netral itu, Mas. Menurut saya tidak terlalu sulit. Apalagi yang sekarang diduga banyak melakukan ini kan bukan orang nggak sekolahan, mereka banyak orang terdidik kan, kira-kira begitu. Nah, jadi intinya jangan menyatakan atau bersikap atau menyatakan sesuatu atau berperilaku yang dapat dengan mudah dimaknai ya bahwa ini untuk calon tertentu nih gitu. Ini jangan calon yang lain nih misalnya gitu. Gini, Nah, apakah imbauan netralitas itu valid kepada ASN? Sementara ada juga kemudian gubernur atau pejabat gubernur atau menteri yang justru berada terdepan sebagai tim pemenangan paslon. Oke, ini memang membuat menjadi sulit, sangat valid sebetulnya karena banyak sekali kan keluhan dan banyak sekali juga ada yang mereka dalam posisi masuk sebagai calon, masuk sebagai tim pemenangan dan seterusnya gitu. Nah, posisi itu sebetulnya adalah posisi yang juga sangat mudah membuat yang bersangkutan tidak netral di dalam dia menjalankan posisinya di ASN atau pejabat negara. Karena kan konteks kita ini banyak sekali yang kalau dia sebagai calon atau sebagai tim pasangan calon itu kan tidak harus mundur. Iya. Oke. Jadi tentu dia memang dia ingin, saya duga ya, supaya dia bisa tetap membantu atau untuk dirinya kalau dia sebagai calon gitu ya. Dan dia tidak mau juga melepaskan jabatannya gitu. Nah, jadi maksud saya begini, situasi ini mempermudah orang untuk memanfaatkan untuk mengambil posisi tidak netral gitu. Padahal dia masih belum lepas ke posisinya sebagai ASN, sebagai pejabat yang punya wewenang atau tugas di pemerintahan misalnya, yang harus netral. Nah, jadi
peringatan netral itu menurut saya valid, dan masyarakat memperingatkan juga sangat valid, mengadukan juga sangat valid. Tapi apakah bukan itu ambigu yang luar biasa? Ya, tentu. Bahwa kita mengimbau kepada aparatur sipil negara untuk menunjukkan netral, tidak berpihak, tetapi kemudian bos-bosnya, pimpinan-pimpinannya menjadi tim sukses, Untung menjadi juru kampanye, menjadi tim pemenangan. Untung Mas Budiman yang mengangkat ini gitu. Iya, Bosnya sampai presiden menurut iya sampai presiden. juga tidak memberikan contoh menurut saya. Iya, disitulah kesulitannya gitu ya. Karena peraturan masih membolehkan mereka sekaligus sebagai pejabat, sebagai ASN itu untuk bisa ikut di dalam proses politik gitu. Nah, jadi ya memang tidak lebih mudah dimanfaatkan justru. Saya tidak yakin orang itu tidak ngerti bagaimana menempatkan. Misalnya gini, seorang pejabat, seorang menteri, dia pergi ke daerah, ya kan? Pergi ke daerah itu dengan dibiayai oleh negara, misalnya, ya kan? Tapi habis itu siangnya atau sore mereka bikin pertemuan di daerah tersebut, berarti kan itu menggunakan posisinya dia untuk kegiatan politiknya, gitu. Kemudian dia sebagai seorang menteri, pendukung calon tertentu, dia ikut membagikan bantuan sosial misalnya begitu kan. Nah di situ juga bahasa dia gitu ya, menunjukkan bahwa bantuan ini datang dari Bapak Presiden, ya jangan lupa sama Bapak Presiden. Kita tahu sendiri Bapak Presiden kita ini adalah juga pendukung calon tertentu, anak yang juga menjadi calon wakil presiden misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya lebih mudah mereka lakukan terjadi, dan banyak akhirnya, dan itu bukan mereka tidak ngerti menurut saya. Iya, jadi kan kalau lihat kultur masyarakat Indonesia, kultur kan dia melihat ke atas. Apakah atasnya memang netral, betul-betul netral, sehingga dia ngikut, tapi ketika atasnya pun menunjukkan simbol-simbol yang tidak netral, ya akhirnya ya semuanya akan tidak netral gitu. Bisa, sangat mungkin itu yang terjadi gitu. Apalagi kalau atasnya itu adalah struktur yang ketat, struktur kelembagaan yang ketat seperti TNI, seperti Polri, juga ASN itu kan semi ketat ya, di mana kita harus patuh dengan atasan gitu. Hierarki ketat gitu. Lebih mudah lagi itu terjadi. Tetapi jangan juga kita bebaskan ini Mas, kalau menurut saya ya. Ya memang itu ambigu, memang ini ya. Enggak. Kita harus ingatkan, bila perlu ke depan diatur lebih ketat lagi deh, kalau memang ini menjadi masalah gitu, menjadi masalah besar yang kemudian tidak ada cara lain untuk akhirnya melarangnya gitu. Oke, diatur dalam arti siapapun yang akan menjadi kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden itu harus mundur dari jabatannya. Termasuk kepala daerah. Harus mundur. Menurut saya. Tapi bukankah dulu DPR sudah merumuskan itu bahwa siapapun menteri yang akan maju sebagai calon presiden, dia harus mundur. Kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, saya tidak ingat. Tapi menurut saya, ya betul, ada koreksi tersebut. Tetapi ya kita coba lagi saja. Kemudian apalagi kalau memang dia menjadi calon ya. Nah, gitu, itu harus, menurut saya harus mundur. Sekarang begini, misalnya seorang menteri ya, kan tidak harus mundur nih, ya cuti saja pengaturannya gitu ya. Nah, artinya kan dia harus mengerjakan dua-duanya Mas. Nah, bukankah itu juga akan bisa mengganggu pemerintahan Mas? Nah, pemerintahan ini kan juga penting. Ini kan perjalanan berbulan-bulan. Nah, oleh karena itu menurut saya itu harus mundur lebih tepat gitu. Karena terlalu banyak situasi-situasi yang menjadi penuh dengan konflik of interest. Itu yang harus dihindari kan. Kan ada paslon yang menggunakan posisi kementeriannya untuk membangun apa, membangun ini, membangun itu. Padahal itu adalah tugas negara. Itu tugas negara atau bukan tugas lembaga itu tapi dia kerjakan. Ada paslon pada posisi tertentunya membuka posko pengaduan kecurangan pemilu. Ini kan
penuh dengan konflik-konflik kepentingan. Betul. Sangat. Dan dalam kampanye juga terjadi saling serang di dalam sebuah kabinet. Iya. Nah, bayangkan itu. Apakah kemudian di pemerintahan kita ini masih berjalan dengan baik dalam kondisi seperti itu? Menurut Anda berjalan baik? Menurut saya bermasalah sebetulnya. Bermasalah. Ya. Jadi kalau dalam konklusi seperti itu, Ya. ke depan, ya bukan sekarang. Kalau sekarang memang betul. agak susah karena semua memanfaatkan justru lubang dari undang-undang kan. Betul. Orang kalau itu terjadi sebaiknya memang Pak Mahfud, Pak Prabowo, baik Gibran itu mundur. Sebagai Menteri Pertahanan, sebagai Menko Polhukam, sebagai Wali Kota Solo. Betul. Ya. Dengan demikian dia betul-betul bebas dari tugasnya. Dia bisa positifnya dia bisa konsentrasi kok ke pencalonannya, dan dia tidak harus repot-repot minta cuti berkali-kali. Kira-kira begitu. Nah, tetapi jangan-jangan seperti yang kita dengar cerita, banyak berita, ya mereka memanfaatkan posisi ini sebetulnya gitu. Itu untuk menteri tadi, Menteri Pak Mahfud, Pak Prabowo, dan kemudian juga Gibran. Posisi Presiden Jokowi sendiri yang anaknya ikut dalam calon wakil presiden gimana? Ya, di sini memang tidak mungkin juga kan, karena anaknya dia harus mundur dari presiden. Presiden sendiri pun dalam mencalonkan untuk putaran periode kedua itu kan juga tidak harus mundur karena pemerintahan harus tetap jalan. Untuk yang paling utama lah ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi kan sebetulnya ada sikap-sikap atau tindakan yang bisa presiden sendiri ambil gitu. Dalam artian dia betul-betul tidak mau menciptakan kerjanya yang kemudian bisa mudah ya ditangkap. Ini adalah untuk mendukung anak saya atau calon yang saya dukung gitu. Nah, itu kan sebetulnya bisa Mas Budiman dipilah-pilah seperti itu. Ya, misalnya saja kalau memang mau mengumpulkan pimpinan partai politiknya yang memang pendukung dari anaknya misalnya gitu kan, ya janganlah itu dilakukan di jam kerja atau di tempat yang memang itu adalah tempat kerjanya gitu. Nah, jadi di hal yang pribadi misalnya, atau jangan juga mengumpulkan. Ini kan banyak sekali nih dalam akhir-akhir ini mengumpulkan para pimpinan kepala daerah ya, bahkan juga lurah dan kepala desa misalnya begitu. Nah, dengan bahasa-bahasa yang diserempet-serempetin gitu ya. Nah, itu termasuk bantuan-bantuan sosial ini gitu. Itu kan bisa Mas Budi dipilah-pilah. Iya, tapi kan itu mengasumsikan. Selama ini kan sejauh itu tidak dilarang oleh undang-undang. Ya boleh. Ya tentu Mas, apalagi kalau memang kita mau memanfaatkan itu ya boleh aja kita bilang begitu kan. Nah, tetapi kan ini akhirnya Mas, tadi kita semua ini kan punya namanya satu pegangan yang lebih tinggi daripada undang-undang, yaitu satu etika gitu. Ada dong, masa nggak ada kita masing-masing? Tidak perlu tertulis Mas. Iya kan? Bahwa kita itu harus tidak memanfaatkan dong kalau itu bukan hak kita misalnya, bukan yang dimaksud untuk tujuan ini misalnya. Itu kan bisa dong, kita harus memilih. Ya oke lah, anak saya memang sebagai calon, ya silakan saja misalnya gitu ya. Nah, atau mau mundur sedikit, perdebatan tentang sebetulnya ada masalah di dalam perubahan undang-undang kita melalui judicial review di MK tersebut. Ya mungkin sebagai orang tuanya yang masih sedang memimpin akan mengingatkan, tidak usahlah sekarang gitu, nanti saja. Konsisten seperti apa yang pernah juga Pak Jokowi bilang kan di depan media, itu kan rekornya sangat jelas. Oh baru ini sudah baru berapa tahun di Solo masih baru ya, nanti nggak ada itu dan sebagainya gitu. Oke. Maksud saya itu Mas. Tapi situasi yang seperti sekarang ini lebih banyak kan ada kelemahan dalam aturan dan undang-undang ya. Tentu.
Karena dengan adanya aturan dan undang-undang yang secara pasti mengaturnya dan itu jelas begitu, tentu tidak bisa dilakukan kecuali ada perubahan undang-undangnya atau ada judicial review yang sering terjadi belakangan ini gitu. Termasuk itu juga terjadi karena tidak adanya undang-undang kepresidenan. Iya Pak, iya Mas. Walaupun ya atau undang-undang tentang dana kampanye yang sekarang juga banyak masalah gitu ya, bisa jadi. Jadi kalau kita ada undang-undang tersendiri yang seharusnya memuat secara lebih lengkap dan jelas apa yang bisa digunakan, dimanfaatkan atau haknya, apa yang tidak boleh dan seterusnya gitu. Jadi saya kira bisa itu menjadi faktor penyebabnya. Oke. Saya spesifik soal undang-undang kepresidenan. Okay. Satu-satunya lembaga negara yang tidak punya undang-undang adalah undang-undang kepresidenan. DPR punya undang-undang MD3, pemerintah daerah punya undang-undang pemerintahan daerah, yudikatif punya undang-undang kekuasaan kehakiman, punya undang-undang Mahkamah Konstitusi, punya undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang Komisi Yudisial. Di dalam kepresidenan ada undang-undang Kementerian Negara, ada undang-undang komisi-komisi negara. Dan Bang Hadar kan ikut terlibat ketika di awal-awal reformasi untuk ikut juga menyuarakan undang-undang kepresidenan. Melihat perkembangan yang selama ini ada, apakah undang-undang kepresidenan ini memang perlu dibuat untuk membedakan posisi presiden sebagai head of state, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai pribadi, atau bagaimana? Ya, saya kira setelah kita berjalan beberapa periode pemerintahan, kebutuhan itu kan sebetulnya tidak ada tetapi tidak besar amat ya. Nah, begitu kita sampai sekarang, kita punya presiden yang kemudian terlihat ya kemarin ada istilah apa cawe-cawe gitu ya. Nah, akhirnya ini menjadi sangat perlu, Mas Bud ya, kita punya undang-undang tersendiri kepresidenan ini gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan saja siapapun nanti yang akan mengisi di pemerintahan maupun di DPR kita mau untuk membuatnya gitu. Dan meskipun undang-undang kepresidenan itu agak bertentangan dengan hasrat kekuasaan. Kekuasaan itu begitu dia dipegang, bagaimana dipertahankan selama mungkin, bagaimana diperluas sedemikian luas, sementara undang-undang kepresidenan ada tren, ada gejala untuk membatasi. Nggak apa-apa, karena justru disitulah kegunaan dari undang-undang kan, membatasi dan memperjelas apa yang juga menjadi haknya sebetulnya. Nah, jadi nggak apa-apa, karena kan kita tidak berpikir tentang siapa yang mengisi begitu ya. Kita berpikir kan sebetulnya satu tatanan yang bisa memastikan hubungannya dengan pihak-pihak lain. Harapan-harapan masyarakat juga bisa tercermin, karena kan tidak mau kita juga punya pemimpin yang tidak diatur dengan tegas sehingga kemudian bisa dimanfaatkan dengan pemimpin yang bersangkutan misalnya. Nah, disitulah sebetulnya makna atau manfaat dari satu pengaturan yang bentuknya undang-undang. Jadi menurut saya nggak perlu kita ragukan gitu. Atau karena kan kita tidak ingin kan? Ya, atau memang cukup diatur, dibatasi. Cukup diatur di konstitusi. Terkadang konstitusi itu, atau bukan terkadang, konstitusi itu cenderung untuk tidak mengatur secara lebih rinci. Nah, akhirnya dalam situasi kita ketemu seorang pimpinan yang ternyata memanfaatkan ini, akhirnya kita tidak bisa untuk menahannya gitu kan. Itu kan jadi persoalan. Itu jadi tapi siapa yang akan mengambil prakarsa untuk menyusun undang-undang atau rancangan undang-undang soal lembaga kepresidenan? Ya, kan undang-undang kita ini bisa macam-macam ya. Ada dua yang utama sebetulnya. Bisa dari DPR-nya, bisa dari
pemerintahnya sendiri yang memimpin presiden. Dan masyarakat bisa mendorongnya juga. Oke. Kemudian untuk menitipkan. Jadi bisa dari mana-mana nih gitu. Oke. Tapi apakah kita punya harapan dengan siapa terpilih ke depan, nanti kita lihat saja gitu. Oke. Apakah tidak terbayangkan bahwa calon-calon presiden yang akan maju sekarang atau ada harapan? Ya. Apakah itu Mas Anies, apakah itu Pak Prabowo, apakah itu Mas Ganjar, kemudian mendeklar bahwa kalau saya terpilih, saya akan segera menyusun rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Menarik ya, sebetulnya ini sesuatu yang bisa kita dorong juga ya. Mas Budiman mulai mengangkatnya. Saya kira ya, karena sebetulnya untuk yang lain-lain kan juga mereka udah ada yang janji-janji yang lebih konkret sebetulnya. Ya. Di sini akan kami bangun nanti kalau saya terpilih, kalau nanti saya terpilih akan diberikan apa gitu kan, macam-macam Mas. Ini kan banyak. Nah, bisa saja menurut saya ini. Mungkin nanti di dalam satu pertemuan atau forum yang ada di media, mungkin di Kompas sendiri atau apa gitu, bisa atau nanti dalam debat terakhir calon presiden. Bisa juga Mas, walaupun topik lain. Ya kan bisa dalam closing statement. Ya betul. Dia meneguhkan komitmennya. Betul. Kalau saya setuju. terpilih sebagai presiden 100 hari pertama adalah saya akan mewujudkan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan yang isinya adalah mengatur bagaimana kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dan sebagai pribadi itu sudah diatur. Betul. Itu bagus Mas. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ini akan didengar oleh tim-tim pasangan calonnya gitu. Atau utopi, tidak mungkin terjadi. Enggak lah Mas. Masa sih kita nggak punya orang yang bisa mengambil posisi itu, dia bisa mengambil posisi bahwa saya ini bisa melakukan, atau bisa mengambil posisi iya dong bahwa dia melihat harus ada pembatasan sekalipun itu untuk saya sendiri, katakan begitu. Ya utopi Mas. Karena kan begini, menarik, ketika berbicara di depan KPK, dia mengatakan saya akan memperkuat KPK. Ketika dia berbicara di depan kepala desa, saya akan memperkuat posisi desa. Tapi dia tidak pernah berbicara terhadap posisi yang akan dia tuju sebagai lembaga kepresidenan. That's interesting, karena belum ada yang ngejar Mas. Jangan-jangan belum ada yang ngejar Mas. Nah, jadi kalau nanti dikejar, misalnya forum ini ditonton, ini kan kita apa? Ini kita berdua mengusulkan nih, kira-kira begitu. Oke. Baik. Kita usulkan kepada para pasangan calon ini untuk bisa menjawab apakah kalau nanti terpilih akan membuat undang-undang yang bisa mengatur tentang dirinya sendiri itu, posisinya maksud saya undang-undang kepresidenan. Termasuk undang-undang kepresidenan itu yang akan menampung sebetulnya atau mewadahi mantan-mantan presiden. Oke. Ya itu penting juga untuk pasti ya. Iya kan? Ya betul. Ini kan hampir dalam semua transisi kekuasaan. Hubungan antar mantan presiden atau presiden satu ke presiden lain, itu kan selalu ada keterputusan. Ya betul. Ini yang selalu katakan di Amerika ada presiden club, di mana mantan-mantan presiden kemudian ikut duduk bareng untuk membicarakan masalah kebangsaan. Betul. Dan kemudian menjadi begitu kompak. Tapi di sini kan menjadi ada sebuah relasi-relasi personal yang tidak baik. Dan saya kira kalau memang di dalam undang-undang tersebut bisa ikut mengatur, mudah-mudahan yang relasi-relasi tidak baik yang sebetulnya tidak bagus menjadi contoh buat kita semua Mas. Itu bisa membantu difasilitasi atau diatur lah ke arah sana gitu. Bahwa kemudian ada yang nggak mau masuk presiden klubnya apa boleh buat. Tetapi at least ada pengaturan ini ya Mas. Saya kira itu juga baik ya. Kalau dari refleksi Bang Hadar, kenapa undang-undang kepresidenan ini tidak ada ketika lembaga-lembaga lain diatur dalam undang-undang? That's interesting. Saya sebetulnya belum pernah memikirkan juga gitu. Tapi bisa jadi seperti lontaran Mas Budiman sendiri tadi. Ya apakah ini sesuatu yang logis karena dia mengatur apakah ini? menurut saya masa sih kita nggak punya pemimpin
yang mau gitu, rela bukan memikirkan dirinya, tetapi memikirkan untuk ke depan siapapun yang mengisi ini itu harus ada pembatasan, harus ada hal yang juga bahkan memperjelas. Iya, hak yang bersangkutan dan segala hal gitu. Nah, jadi saya kira baik kalau ini bisa disodorkan ke mereka dan ya kita lihatlah. Ada Big Bang di saat debat terakhir gitu, men-challenge pada pasangan calon presiden untuk bukan hanya memperkuat, membuat undang-undang yang lain di luar dirinya, tapi bagaimana mengatur lembaga kepresidenan memang sangat powerful. Ya. Saya kira lagi-lagi ini momen yang masih ada ruangnya gitu, yang momen yang penting. So saya setuju dengan kembali kepada soal pengawasan masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil kan sekarang mulai muncul, jaga suara, jaga pemilu dan lain-lain sebagainya. Ada gerakan Nurani Bangsa gitu. Ini sebuah gejala yang positif bagi kesadaran masyarakat sipil untuk mengawal proses pemilu, atau seperti apa kalau Bang Hadar lihat? Saya kira ini gejala yang sangat positif, apalagi di dalam situasi yang sangat diperlukan. Dan kalau mendasari kenapa kemudian kelompok-kelompok masyarakat sipil ini bangkit, kemudian mengekspresikan keprihatinan dan juga apa yang ingin dilakukan gitu, menurut saya ini sangat positif. Tetapi kelompok masyarakat sipil ini kan juga masih pada level yang belum embrio ya. Iya, masih belum pada level yang besar. Dan seharusnya kerja cepat, efektif untuk mengajak masyarakat luas. Itu yang menurut saya penting gitu. Nah, jadi ini hal yang baik. Saya ingin juga berkolaborasi dengan semua. Minggu-minggu ini akan ada pertemuan kolaborasi tersebut, dan bantuan Mas Budiman dan Kompasnya untuk menginfokan ini. Kalau dari sisi pemantau asing, ya, di tengah problem yang pengawasan yang seperti sekarang ini, apakah ini juga waktu yang tepat bagi pemantau asing untuk hadir di Indonesia dan mengawasi jalannya pemilu di era yang orang menyebutkan sedang terjadi regresi of demokrasi itu? Saya kira waktu yang tepat ya, tetapi terkait dengan teknis dan kesiapan itu mungkin persoalan lain gitu. Tapi sebetulnya ini waktu yang sangat tepat. Karena apa? Karena memang kita sudah lihat perkembangan yang juga di Indonesia ini sangat berpotensi akan menurun ya, state demokrasinya gitu. Nah, disitulah sebetulnya pihak internasional itu perlu ikut ya, mencermati dan menunjukkan nanti pandangannya terhadap perjalanan pemilu ini gitu. Nah, selama ini mereka mungkin karena sudah memberikan status Indonesia sebagai negara yang sudah stabil dalam demokrasinya gitu ya, akhirnya mereka tidak terlalu memperhatikan. Nah, akhirnya pas di ujung-ujung saya pernah secara pribadi juga memintakan itu terkait dengan waktu yang sudah sangat mepet ya. Ada satu jaringan internasional di kawasan Asia, ANFREL ya, mereka akan datang walaupun dalam scale yang kecil saya lihat dia, tapi tidak masalah, yang penting kehadiran mereka itu penting menurut saya. Nah, ini yang mungkin harusnya lebih awal dan tidak hanya diekspresikan oleh kelompok tertentu, tetapi semua pihak sebetulnya, penyelenggara sendiri dan juga Kementerian Luar Negeri kita, karena pintunya kan dari sana sebetulnya. Invitationnya, undangan itu datang dari sana. Oh, dari Kemlu ya? Ya, dari sana. Tapi kalau di era-era awal itu memang begitu banyak international observer ya, untuk memonitor. Sangat. Tapi sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Kalau sejak 2-3 pemilu terakhir itu nggak ada. Ya. Jadi kalau ada inisiatif itu hanya individual. Untuk yang kali ini ANFREL itu karena kami memintakan betul untuk masuk gitu ya. Jadi tidak ada.
tahun 99 itu adalah masa yang terbesar sebetulnya. Masa yang terbesar. Ya, mereka datang banyak sekali dari berbagai benua lah ya, grup besar-besar ini. Dan memang sangat diperlukan karena pada saat itu adalah pemilu pertama di masa reformasi, pertama di masa transisi gitu ya, untuk memastikan. Nah, sebetulnya sekarang ini menjadi lebih relevan dunia internasional untuk ikut ya, karena kawasan Asia, ASEAN dengan itu kan juga tidak baik-baik saja juga kan gitu. Nah, jadi potensi terjadinya ketegangan atau bahkan perang juga besar kan, kira-kira begitu. Nah, juga ada beberapa negara lain yang seperti Thailand gitu ya, Myanmar gitu, itu kondisi pemilu dan demokrasinya kan juga sangat jatuh gitu ya. Nah, jadi peran pemantau asing negara lain untuk bisa mengikuti betul pemilu ini menurut saya sangat penting. Tapi juga keterlibatan rakyat juga menjadi penting. Oh ya tentu. Artinya kita berharap dari luar, tetapi sebetulnya di tangan kita sendirilah peran untuk bisa memastikan itu berjalan jujur, adil, demokratis, minim kecurangan. Itu sebetulnya ya ada di tangan kita bersama begitu. Nah, oleh karena itu kegiatan jaga pemilu, jaga suara, dan berbagai yang lain itu perlu kita dukung dan mari kita ajak masyarakat untuk bergabung. Oke, baik Bang Hadar Nafis Gumai telah ngobrol di Back to BDM. Jadi ada pesan-pesan yang menarik yang disampaikan oleh Hadar Nafis Gumai yang kira-kira mengatakan bahwa atau menantang calon-calon presiden di debat yang terakhir gitu, berani menyatakan komitmennya untuk kemudian dalam 100 hari pemerintahnya kemudian menegaskan akan menyodorkan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan, karena satu-satunya lembaga yang tidak diatur oleh undang-undang adalah lembaga kepresidenan itu sendiri. Bagi publik tentunya ini adalah momen yang tepat pada Anda semua untuk 14 Februari datang ke TPS, tetapi juga bukan hanya datang dan kemudian pergi, tetapi bagaimana kemudian juga memantau agar suara yang Anda berikan pada 14 Februari itu sampai di tempat tujuan yang benar. Akan jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.